Bab 829. Grup dalam krisis. Piang Lon tidak menyangka hal-hal akan berubah menjadi seperti ini. Ini bukan orang pertama yang menelepon untuk bertanya pada dirinya. Mereka berpikir bahwa ini dilakukan oleh keluarga Lonnya. 8 keluarga kelas 2 dihancurkan dalam semalam oleh keluarga Lon. Bukannya keluarga Lonnya tidak bisa melakukannya, tetapi meskipun keluarga Lonnya adalah keluarga kaya raya, mereka tidak berani dengan mudah melakukan hal-hal yang menyinggung kemarahan publik. Sederhananya, Utara adalah sekumpulan kepentingan. Setiap orang di lingkaran Utara mencari kepentingan terbaik. Keluarga Lon dan 3 keluarga kaya teratas lainnya adalah 4 yang paling kuat di antara mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang salah. Ada ratusan keluarga besar dan kecil di utara, meski mereka bukan apa-apa di mata mereka, tetapi begitu orang-orang ini bersatu, itu juga merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Di masa lalu, Piang Lon sama sekali tidak khawatir, karena kepentingan semua orang terpencar atau bahkan bertentangan, dan semua orang bukanlah teman. Tapi sekarang, seseorang dengan paksa membuat keluarga Lon menjadi musuh dari semua orang, memaksa keluarga besar yang di mata mereka adalah semut untuk bersatu. 1 atau 2 semut itu tidak masalah, tapi ada terlalu banyak semut, dan semuanya adalah semut pemakan manusia, dan itu mengerikan. Meski tidak bisa membunuhmu, tapi itu akan membuatmu berdarah dan bisa mematahkan tulangmu. Dan 3 keluarga kaya lainnya, akankah mereka menonton? Tentu saja tidak. Piang Lon bahkan tahu betul bahwa saat ini, di luar kompleks keluarga Lon, banyak orang sudah menatap dan selalu memperhatikan semua perubahan di keluarga Lon. Bagaimana situasinya? Tentu ini masalah yang serius. Partiark, banyak orang datang untuk menanyakan apakah keluarga Lon ingin mendominasi utara, mereka ingin berlindung. Orang-orang datang mengakui dosanya, secara tidak sengaja menyinggung Lon sebelumnya. Mereka ingin meminta maaf dari tuan rumah dan sedang berlutut di depan pintu. Partiark, nilai pasar beberapa industri kita tiba-tiba melonjak itu. Mendengarkan satu demi satu berita, wajah Piang Lon menjadi semakin jelek. Berita yang seharusnya membuatnya bahagia saat ini justru hanya membuatnya semakin khawatir. Segala sesuatunya tampaknya berkembang ke arah yang tidak terkendali. Dia tidak dapat memikirkan bagaimana situasi berubah begitu cepat. Yang lebih tidak terduga, orang-orang di tanah terlarang selatan pesisir itu begitu gigih dan kejam. Di mana Fairy Lon? Piang Lon berteriak. Di mana dia sekarang? Partiark, tuan muda ada di grup Lon. Suruh dia kembali, segera. Piang Lon tahu bahwa segala sesuatunya telah menjadi merepotkan jika ini terus berlanjut. Keluarga Lon akan menjadi musuh publik seluruh utara. Bahkan jika keluarga Lonnya menghadapi keluarga kaya yang sama, Piang Lon tidak terlalu peduli. Tetapi jika itu memicu kemarahan publik dan memicu keluarga besar ini untuk bersatu melawan keluarga Lon, pukulan seperti itu sangat menghancurkan. Sekarang ini, Fairy Lon berada di grup Lon, berurusan dengan banyak hal, dia juga babak belur, wajahnya biru, sulit untuk melihat yang ekstrim. Dokumen persetujuan dari 14 departemen ini belum disetujui. Ada apa? Presiden Lon, kepala departemen ini semuanya telah meminta cuti. Fairy Lon menamparkan meja dan berkata dengan marah. Apa? Kapan? Mengapa saya tidak tahu? Saya bahkan tidak setuju. Ini. Petik 2. Sekretaris itu agak tidak berdaya. Fairy Lon masih tidak tahu situasi Lon Group. Sekarang orang-orang ini tidak ingin datang ke perusahaan atau bahkan bekerja, tetapi Fairy Lon tidak dapat menahan mereka.
Di seluruh Lon Group, hampir 20 departemen yang berhubungan dengan industri dapat dikatakan independen tetapi bersatu. Kepala dari berbagai departemen berasal dari keluarga dengan nama belakang yang berbeda. Mereka semua bekerja untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk keluarga Lon, apalagi Ferry Lon. Mereka tidak akan mendengarkan Ferry Lon. Suruh mereka segera kembali dan menangani file-file ini untukku. Ferry Lon tidak bisa menahan marah. Hanya dalam 1 hari, bagian dalam grup Lon telah menjadi kacau, dan berbagai tugas tidak dapat dilakukan. Jika ini terus berlanjut, operasi industri pun akan bermasalah dan seluruh grup akan berantakan. Bab 830. Dalam masalah besar. Tuan Lon, saya sudah menelepon. Tapi mereka tidak menjawab telepon, bahkan ada yang menutup telepon secara langsung. Mereka menghindari dan berkilah tidak ada waktu. Brengsek. Ferry Lon sangat marah dan segera mengangkat telepon kantor dan memutar nomor. Telepon berdering lama sebelum seseorang terhubung, dan suara malas terdengar di seberang. Kembali ke perusahaan, aku menginginkanmu sekarang, dan segera muncul di hadapanku. Presiden Lon, maafkan aku sudah minta cuti, dan aku sedang berlibur di tempat lain. Kesehatanku sedang tidak baik, urusan perusahaan tidak bisa ditangani sementara. Tolong maafkan saya, Tuan Lon. Setelah berbicara, dia menutup telepon tanpa memberi Ferry Lon kesempatan untuk marah. Wajah Ferry Lon telah menjadi hitam karena kemarahan yang ekstrim. Dia membuat beberapa panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada yang mau datang. Mereka lebih suka dipecat secara langsung daripada kembali ke perusahaan. Bahkan seseorang tidak menjawabnya, dan tidak menganggap serius Ferry Lon. Bruk. Ferry Lon memukul meja dengan keras dan tiba-tiba sebuah retakan muncul di atas meja, menakuti sekretaris hingga wajahnya menjadi pucat. Wajah Ferry Lon buas. Dia tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini. Bukankah dia telah mengejutkan mereka sebelumnya? Sepertinya harus membunuh beberapa orang lagi. Pertama, temukan seseorang untuk menggantikan mereka untuk memastikan operasi departemen, dan kemudian Presiden Lon. Suara sekretaris gemetar, gugup dan ketakutan. Hampir seluruh departemen telah mengambil cuti. Apakah mereka ingin mati? Ferry Lon berteriak dan meraung. Apa benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh mereka? Brengsek. Dia sangat marah sehingga pembuluh darah di tinjunya dengan keras dan dia ingin membunuh semua bajingan sialan ini segera, tetapi bahkan jika dia terbunuh, apa yang bisa mereka lakukan? Operasi grup Lon seharusnya tidak boleh salah. Jika ada yang salah dengan raksasa seperti itu akan berakibat fatal. Kalau begini, Anda menghubungi keluarga Lon dan membiarkan keluarga Lon mengatur industri lain. Orang-orang dengan pengalaman yang relevan datang ke grup Lon terlebih dahulu untuk memastikan operasi departemen dan grup. Saya akan menyelesaikan hal-hal lain. Ya, sekretaris itu buru-buru pergi pengaturan. Ferry Lon mendengus dingin. Karena kalian menyerah sendiri, jangan salahkan aku karena kejam. Jika kalian tidak mau datang, maka aku akan benar-benar mengusir dan menggantikan kalian dengan orang-orang dari keluarga Lonku. Suara itu jatuh begitu saja, dan ponselnya berdering. Ferry Lon melirik nomor itu dan mengerutkan kening lagi. Ayah, ada apa? Segera pulang. Suara Piang Lon datang melalui telepon. Saya berada di grup Lon, ada banyak hal yang harus ditangani di sini, kata Ferry Lon. Hal-hal yang sangat serius. Apalagi yang lebih penting daripada keluarga Lon. Piang Lon tidak berbicara omong kosong sama sekali. Ini masalah besar. Di telepon, Piang Lon secara singkat mengatakan masalah itu dengan nada serius.
Ini belum pernah dirasakan Fairy Loan sebelumnya. Sepertinya, pada saat ini, keluarga Loan sudah menghadapi hidup dan mati. Bagaimana ini mungkin? Keluarga Loan mereka keluarga paling kaya, pernahkah mereka takut? Aku memberitahumu, jika hal-hal ini terus berkembang dengan buruk, keluarga Loan sangat dalam bahaya. Ekspresi Fairy Loan berubah drastis ketika dia mendengarnya. Dia tidak peduli untuk menyelesaikan masalah lain di grup Loan. Dia segera menutup telepon dan bergegas keluar dari kantor. Apakah dia, Fairy Loan, tidak mengira bajingan di tanah terlarang selatan pesisir bisa melakukan hal seperti ini? Siapa Grey Z itu? Apakah dia orang gila, benar-benar sembrono dengan konsekuensinya? Fairy Loan bergegas menuju rumah Long. Dia takut jika dia mengambil langkah lebih lambat, mungkin semuanya benar-benar akan di luar kendalinya. Di sisi lain, Grey Z tidak memberi mereka banyak waktu. Kesempatan ini telah ditunggunya cukup lama. Keluarga Loan akhirnya membiarkan waktunya matang. Karena utara akan bergerak, bahkan bergerak lebih keras. Grey Z ingin membuat utara menjadi mengerikan di siang dan malam hari. Tadi malam, 8 keluarga dengan nama keluarga bangsawan semuanya musnah, dan semua master di keluarga itu menjadi tidak berguna. Dan pagi-pagi sekali, Rian juga mulai menyerang. Bab 831. Rian bertindak. Keluarga Fang. Hansel Fang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat seperti mayat. Dia tidak tahu kapan dia akan pulih, tetapi keluarga Fang tidak dapat pulih. Dia yakin itu. Master dalam keluarga dan lingkaran bawah tanah yang disimpan secara diam-diam semuanya dimusnahkan, dan tidak ada yang tersisa. Ini sama saja dengan mencabut semua bulu di keluarga Fangnya. Keluarganya tidak lagi memenuhi syarat untuk disebut keluarga kelas 2 dengan nama keluarga besar. Partiar, seseorang datang menemui. Pengurus rumah tangga itu bersandar pada kruk, wajahnya pucat, dahinya ditutupi perban. Dia hampir menangis, serta hampir tidak bisa bernapas. Hansel Fang menoleh dan melihat Rian, dengan senyum di wajahnya, dan masuk dengan santai. Partiar Fang, ada apa ini? Siapa yang begitu berani menyakiti Anda? Rian tiba-tiba mengubah ekspresinya, orang ini terlalu sombong. Terlalu gila. Hansel Fang tersenyum masam. Hal yang dia khawatirkan masih ada. Melihat Rian saat ini, dia tidak begitu takut. Tuan Rian datang ke rumah Fang, ada apa? Tolong beritahu saya secara langsung. Hansel Fang tampak sedikit tenang, tapi itu jenis ketenangan putus asa di wajahnya, sebuah keputusasaan yang lebih besar daripada kematian. Rian berjalan ke tempat tidur Hansel Fang, melihat-lihat tangan dan kaki Hansel Fang patah. Sekilas dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghubungkan tulang ini. Tentu saja, saya datang mengunjungi Partiar Fang. Rian tersenyum. Tentu saja, saya juga membawa beberapa berita. Izinkan saya memberitahu Partiar. Hansel Fang membuka mulutnya, merasa lemah di dalam hatinya. Sepertinya dia akan mati, tetapi sebelum dia mati, masih ada orang yang ingin menebus dirinya dan mengirim bantuan. Kamu bilang saja. Suara Hansel Fang sangat kecil. Rian mendekati dan hampir menempelkan mulutnya ke telinganya Hansel Fang. Partiar Fang, apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengarnya. Bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Kamu silahkan berkata, aku menyuruh kamu mengatakannya. Kalau begitu, aku memberitahumu. Rian mengangguk menunjukkan ekspresi sungkan yang dibuat-buat. Aku benar-benar akan mengatakannya. Hansel Fang berhenti berbicara. Dia menatap Rian, dia sudah siap. Aku telah memeriksa beberapa hal yang dilakukan keluarga Fang secara diam-diam, dan bukti yang relevan sudah terkumpul.
Jadi hukuman untukmu juga telah dijatuhkan. Rian masih tersenyum, mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya. Secara misterius berkata, "Saya pribadi yang mengaturnya." Kemudian, dia terbatuk 2 kali, lalu dengan keras menyatakan, "Semua industri Fang yang relevan disita karena bersalah, dipindahkan ke pengadilan untuk penyelidikan menyeluruh." Bahkan meski sudah membuat persiapan psikologis, Hensel Fang masih gemetar karena mendengar apa yang dikatakan Rian. Dia berjuang untuk duduk tetapi tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya sama sekali. Dia hanya bisa memutar tubuhnya untuk melampiaskan ketidakpuasan dan amarahnya. Ini balas dendam. Pasti ini adalah balas dendam. Ada apa dengan Partiark Fang? Rian berkata dengan ekspresi terkejut, "Apakah Anda merasa tidak nyaman? Maka kamu harus memanggil dokter." "Tunggu, sepertinya kamu tidak bisa melakukan itu." Rian menepuk kepalanya. Ya, saya hampir lupa." Petik 2. Hensel Fang. Nada suaranya berubah tiba-tiba. "Keluarga Fang yang dipimpin olehmu diam-diam melakukan kejahatan, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dan menggelapkan banyak aset yang melekat. Sekarang sudah dipastikan dan kamu akan diselidiki mulai sekarang. Tidak ada yang boleh menemuimu sampai hasil penyelidikan keluar. Termasuk dokter." Rian berteriak, memberi isyarat, dan segera beberapa anak buahnya bergegas masuk, langsung membawa Hensel Fang dan pergi. Luka Hensel Fang tertarik, dan rasa sakit itu membuatnya berteriak seperti babi. "Berhenti, berhenti." Jenis rasa sakit itu membuat Hensel Fang hampir pingsan. Tetapi Rian tidak memerintahkan untuk berhenti. Jadi tidak ada yang akan berhenti, meski Hensel Fang mati kesakitan. "Apakah kamu berhenti ketika kamu menyakiti orang-orang yang tidak bersalah itu?" Rian mendengus. "Jika nyaman bagiku untuk melakukannya, maka aku pasti akan membunuhmu secara pribadi. Kamu bajingan." Hensel Fang mengutuk. "Siapa yang menyuruhmu mempermalukanku dan mempermalukan keluarga Fangku seperti ini? Kamu ingin tahu?" Rian berjalan mendekat dan menatap Hensel Fang. Dia tidak bermaksud merahasiakannya. "Siapa yang baru saja kau tersinggung? Apa kau tidak ingat? Aku keluarga Lon, kamu semut yang sudah memprovokasi." Bab 832. Hancurnya keluarga kelas 2. Hensel Fang meraung, penuh amarah dan aura pembunuh. "Keluarga Lon, keluarga Lon, keluarga Lon, kamu begitu mendominasi dan begitu sombong. Aku ingin kamu mati." Pengurus rumah tangga dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka menjadi pucat, berdiri hampir tidak stabil. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala dan memandang Rian. Siapa yang berani memprovokasi keluarga besar dengan industri terbesar lingkaran atas? Juga iblis besar di utara yang begitu menakutkan ini. Terutama, mereka sekarang tahu bahwa Rian ini berasal dari keluarga Lon. Tidak heran, keluarga Lon berani menjadi sangat sombong, dan menjadi sangat tidak bermoral. "Kalian, apa yang baru saja kalian dengar?" Rian melirik pengurus rumah Fang dan yang lainnya, dan bertanya dengan lembut. "Tidak, kami tidak mendengar apa-apa. Tolong biarkan kami pergi. Lepaskan kami. Apa kalian tidak mendengar?" Rian mengerutkan kening. "Kataku begitu keras tapi kau tidak mendengarku. Aku sangat tidak senang." Beberapa anggota keluarga Fang hampir menangis. Temperamen Rian ini terlalu sulit dipahami. "Kubilang, keluarga Fang telah menyinggung keluarga Lon. Jadi, sialan, apa kalian sudah mendengar dengan jelas sekarang?" "Kami dengar dengan jelas." Beberapa orang berkata dengan gemetar, tidak tahu pada akhirnya mereka mengatakan hal seperti ini. "Sangat bagus." Rian tidak banyak bicara, dan memberi isyarat. "Ayo pergi ke rumah berikutnya."
Di pagi hari, dia pergi ke 8 rumah yang rusak parah tadi malam. Industri lingkaran atas mereka benar-benar hancur, mengubah mereka dari kekecewaan menjadi keputusasaan. Pendekatan dua arah Grey Z adalah benar-benar membuat mereka keluarga-keluarga besar yang diam-diam melakukan beberapa hal buruk ini menghilang dari utara. Dan semua ini secara alami dilimpahkan di kepala keluarga Lon. 8 keluarga dengan nama keluarga bangsawan telah dihapus seluruhnya dari utara dalam waktu kurang dari sehari. Itu mengejutkan seluruh utara. Terutama orang-orang yang melakukannya semuanya berasal dari keluarga Lon, dan jelas bahwa keluarga Lon membalas untuk membersihkan para pembangkang di grup Lon. Untuk sementara waktu, seluruh keluarga bermarga di utara merasa dalam bahaya. Tidak hanya mereka yang menempati beberapa sumber daya dan berbagi dalam grup Lon, tetapi bahkan keluarga besar yang tidak relevan pun ikut gugup dan terganggu. Jika keluarga kaya raya ingin mengambil tindakan dan melenyapkan para pembangkang, tidak akan ada siapapun yang bisa menjauh dari masalah ini. Kemarahan menjadi semakin kuat dan semakin banyak orang merasa keluarga Lon terlalu sombong. Kemarahan yang mendidih menjadi semakin melonjak. Banyak orang dari keluarga besar telah diam-diam saling menghubungi dan berkumpul. Mereka mendiskusikan bersama cara untuk melawan keluarga Lon. Grey Z saat ini lebih santai dari biasanya. Dia sedang berbaring di sofa dengan paha darah Syam bertumpu pada kepalanya. Dia merasa bahwa inilah hidup. Makan satu lagi. Darah Syam mengupas buah anggur dan memasukkannya ke dalam mulut Grey Z dengan wajah penuh memanjakan. Oke, semuanya sudah matang. Terima kasih istriku. Grey Z berkata dengan samar. Kamu yang mengupas buah anggurnya. Ini adalah anggur termanis di dunia. Darah Syam benar-benar terbiasa dengan kata-kata cinta Grey Z. Mulut Grey mungkin yang paling manis di dunia. Dalam 2 hari terakhir, dia sangat santai. Ada orang-orang berdedikasi yang bertanggung jawab atas masalah besar dan kecil Syam. Grey Z berkata untuk mengembangkan bakat dan berbagi beban dengan yang lain. Jadi dia berani mendelegasikan tugas dan memberi dorongan bonus yang besar. Dan Dili dan yang lainnya menganggap pekerjaan Syam sebagai urusan mereka sendiri. Mereka tidak ingin mengecewakan Grey Z dan darah Syam, apalagi mengecewakan diri sendiri. Sekarang darah Syam hanya perlu membuat beberapa keputusan besar, dan memahami arah umum. Untuk hal-hal khusus, ada begitu banyak orang di bawahnya. Mereka cukup baik untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh darah Syam. Dia mengerti bahwa ini adalah cara bagi keluarga Syam untuk pergi di masa depan. Tidak sendirian, atau hanya oleh keluarga Syam dan Grey Z. Semua orang telah bekerja sama membawa Syam maju. Seluruh keluarga Syam, semua karyawan, bersatu dan benar-benar menganggap keluarga Syam sebagai karir yang dapat diperjuangkan seumur hidup. Di pasar utara, kita pada dasarnya telah stabil. Selanjutnya adalah seperti yang kamu katakan, mengganti grup Lon dan membuka industri lain. Beberapa hari yang lalu, Grey Z telah mempersiapkan dirinya untuk berbicara perlahan. Dalam beberapa hari mungkin akan terwujud. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dara menundukkan kepalanya, mengulurkan tangannya ke wajah Grey Z, dan dengan lembut membelai. Garis-garis keras itu benar-benar membuat Dara Syam terpesona. Aku belum bisa memikirkan dari mana aku harus mulai. Kamu tidak perlu melakukannya. Grey Z memejamkan mata, menikmati sentuhan kasih sayang Dara Syam. Grup Lon itu akan mati dengan sendirinya.